Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Kita bersyukur kalau pada sore malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh mengerti sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pesan penting yang harus dipahami oleh orang percaya, yang harus dimengerti orang percaya, ya. supaya kita bisa mengakhiri hidup kekristenan kita dengan sangat baik. Ya. Ada satu pesan penting yang harus kita pahami supaya kita bisa mengakhiri hidup kekristenan itu dengan baik atau dengan sangat baik. Ya. Finishing well. Ya, jadi mengakhiri dengan sangat amat baik. Artinya jangan sampai perjuangan yang telah kita rintis bertahun-tahun sebagai orang percaya ini akan berakhir dengan tragis, ya. Kita mengakhiri dengan catatan yang buruk. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya. Alkitab mengingatkan kepada setiap kita supaya kita bisa bertahan sampai kesudahan zaman, ya. Artinya sampai kita menutup mata, kita bertahan untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita jangan tergoda untuk kita melakukan hal-hal yang tidak benar, ya, karena keadaan kita, kondisi kita, sehingga kita tergoda untuk melakukan hal yang tidak pantas. Jangan sampai, ya. Jangan hanya kita baik dalam mengawali. Jadi jangan hanya kita ini baik dalam mengawali kekristenan kita dan sepanjang menjalani hidup kekristenan itu berjalan baik. Tetapi bagaimana kita juga mengakhirinya dengan baik. Ya. Jadi jangan ketika kita mengawali kekristenan itu dengan sangat baik dan kita terus berjuang dalam konsistensi sebagai orang percaya yang sangat baik, tetapi ternyata kita mengakhiri dengan catatan yang buruk. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Maka Alkitab katakan kita harus bertekun sampai kesudahan zaman. Memang Bapak Ibu Saudara, kita harus mengawali hidup kekristenan itu dengan baik. Artinya kita membangun landasan iman kekristenan kita dengan kuat, dengan benar. Ya, jadi kita membangun landasan iman kekristenan kita dengan kuat, dengan benar. Dan selanjutnya kita terus menjalani hidup. Kita mengisi hari-hari hidup sebagai orang percaya ini dengan konsep yang benar. Ya, jadi hidup kekristenan yang kita jalani ini sesuai dengan jalur atau rel kebenaran firman Tuhan. Dan ini harus kita lakukan secara konsistensi. Ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap bisa dalam keadaan konsisten untuk kita menjalani hidup kekristenan itu dengan benar. Satu cara yang bagus yaitu bagaimana kita membiasakan, ya, bagaimana kita membiasakan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita membangun kebiasaan yang baik, membangun kebiasaan yang benar di hadapan Tuhan. Itu kita biasakan. Ya, kalau itu bisa kita wujudkan, maka niscaya kita tentu akan mengakhiri hidup kekristenan itu dengan baik, dengan benar. Tetapi kalau kita tidak ada konsistensi, ya, kita tidak ada konsistensi dalam kita membangun kebiasaan baik
yang setiap hari kita lakukan, kita tidak konsistensi. Nah, ini yang kita takutkan di ujung akhir dari hidup kekristenan kita bisa terpleset. Ya. Kita bisa terpleset yang akhirnya kita tidak bisa meninggalkan nama yang harum. Kita tidak bisa meninggalkan nama yang harum, kita tidak bisa melukis ya lembar hidup kita itu di atas kanvas dengan lukisan yang baik dan membanggakan. Ya, ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Ya, banyak orang percaya itu meremehkan karena mereka dalam diri mereka meyakini bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu panjang sabar. Nah, ya memang tidak salah Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu panjang sabar. Memang tidak salah. Tetapi ingat, semua itu ada batasnya. Memang Tuhan panjang sabar, tapi panjangnya seberapa itu ada batasnya, bukan tidak terbatas. Ya, ini yang harus kita pahami. Memang segala dosa yang kita lakukan akan diampuni. Ya, segala dosa perbuatan kita memang akan diampuni. Tapi masalahnya adalah setelah Tuhan mengampuni, setelah dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Tuhan. Ya, memang kita melakukan dosa dan itu diampuni oleh Tuhan. Nah, masalahnya adalah ada enggak waktu untuk pemulihan? Ya, ada enggak waktu untuk pemulihan? Jangan kita hidup dalam dosa, tetapi setelah itu kita tidak ada waktu untuk pemulihan. Artinya apa? Ketika orang itu masih dalam keadaan berdosa, dia dipanggil Tuhan. Nah, ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Ya, makanya kita jangan ceroboh. Jangan sampai kita ini terpleset di etapa terakhir dari hidup kita. Ya. Di akhir ujung perjalanan hidup kita terpleset. Kita jatuh dalam dosa. Dan keadaan seperti itu kita tidak ada waktu untuk kita mengadakan pemulihan. Karena ternyata apa? Kita dipanggil Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan. Ini yang paling membahayakan. Ya. Kalau kita lihat ya Daud adalah tokoh perjanjian lama yang diakui, dia sosok yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita lihat perjalanan hidup Daud, ia nyaris terpleset. Ya, kalau kita lihat perjalanan hidup Daud, ia nyaris terpleset ketika ia mengambil Batseba istri Uria itu dengan cara yang begitu licik, ya, dengan cara yang tidak terhormat. Bapak Ibu saudara bisa membaca itu di dalam 2 Samuel. Tapi akhirnya Tuhan memang mengampuni kesalahan Daud, tetapi Daud juga harus menanggung akibat dari kesalahan itu. Ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita. Ketika Daud melakukan kesalahan, ya, perbuatan tercela itu, dia memiliki waktu, dia memiliki kesempatan untuk dia bertobat, dia mohon ampun. Ya, dan Tuhan mengampuni, sekalipun Daud sekali lagi dia harus menuai apa yang dia tabur. Tetapi kalau misalnya ketika Daud melakukan kesalahan yang tercela itu dan setelahnya tidak ada waktu bagi Daud untuk pemulihan, artinya Daud langsung dipanggil Tuhan dengan cara Tuhan. Misalnya, wah ini tragis. Nah, ini yang saya katakan ini membahayakan. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya tidak tahu kapan kita itu akan mengakhiri hidup kita. Ya, kapan kita itu akan mengakhiri hidup kita. Maka dari itu kita selalu dikatakan bagaimana kita berjaga-jaga. Ya, bagaimana kita berjaga-jaga supaya kita tidak ceroboh. Sekali lagi memang Tuhan Maha mengampuni, Tuhan panjang sabar. Tetapi jangan karena hal itu membuat kita ceroboh, kita berbuat seenaknya. Ya, kita tidak takut berbuat dosa. Nah, ini yang bahaya. Ya,
Sementara perjalanan panjang kita sudah diisi dengan hal-hal yang memberkati. Tapi di akhir hidup kita bisa terpleset. Dan ketika terpleset, Tuhan tidak sediakan waktu bagi kita untuk kita bertobat. Nah, ini yang mengerikan. Ya, Daud masih untung, ya, Tuhan memberikan waktu untuk dia bertobat, untuk dia memperbaiki diri, untuk dia mengaku kesalahan. Sekalipun dari perbuatan itu Daud harus menuai hasil, ya, menuai apa yang dia tabur itu. Berbeda dengan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat Ayub ini mengawali hidup dengan sangat baik, dan ini diakui oleh Allah Bapa. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 1, Ayub pasal 1 ayat 8. Ya, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub sosok yang dibanggakan oleh Allah. Ya, tetapi iblis ini dia pintar cari alasan. Ya, ayat 9 katakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapannya. Ya. Ya, jadi iblis punya alasan, ya pasti Ayub seperti itu karena engkau memberkati, karena engkau memagari. Ya. Tetapi ternyata Allah izinkan supaya iblis itu mencobai Ayub. Ya. Dan ternyata memang Allah mengizinkan untuk Ayub itu mengalami hal yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, dan ini memang diizinkan Tuhan untuk menguji imannya. Ayub itu kehilangan semuanya, bukan hanya rumahnya, bukan hanya ternaknya, tapi juga anaknya, 7 laki-laki dan 3 wanita. Itu meninggal. Dan ini seizin Tuhan. Tetapi dibalik semua kejadian itu, Ayub tidak protes sama sekali. Ya, kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 2, ya, setelah kejadian itu, ya, setelah anaknya meninggal, harta bendanya habis, ya, kalau kita baca Ayub pasal 2 ayat 3, dikatakan, Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi setelah Ayub mengalami penderitaan secara fisik, rumahnya hancur, ternaknya mati semua, anaknya meninggal semua, ya, Allah tetap memuji, dia tetap dalam kesalehannya. Ya, itu terbukti dari Ayub 1 pasal 1 ayat 21 dan 22 ini. Setelah Ayub mengalami penderitaan ini, ya kan, iblis itu menanti apa yang keluar dari mulut Ayub. Iblis berharap bahwa ia pasti mengutuki, ya, seperti ayat 11, Ayub 1 ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis katakan, kalau engkau ambil semua yang dimiliki Ayub, ya, baik itu rumah, hewan, ya, hewan ternaknya maupun anak-anaknya, kalau itu engkau ambil, pasti dia akan mengutuki Ayub. Pasti Ayub akan mengutuki engkau. Iblis punya keyakinan itu. Tetapi ternyata setelah semuanya itu terjadi, Ayub tidak mengutuk sama sekali. Ya, ayat 21 dari Ayub
ayat 21 dari ayat 1 katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, ternyata iblis salah dugaannya. Iblis mengira dengan dihabisinya Ayub secara jasmani, dia akan mengutuk Allah. Ternyata Ayub tidak mengutuk sama sekali. Ini yang luar biasa. Ya, ini yang luar biasa. Ya. Ini yang luar biasa. Maka Ayub protes lagi. Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Ini masih protes, supaya Tuhan membuat Ayub itu menderita amat sangat secara fisik. Dan itu diizinkan Tuhan, silahkan. Tetapi ternyata Ayub tetap tidak mengutuk. Dia justru sujud menyembah. Ya. Dia sujud menyembah. Ini pelajaran yang baik. Ya, jadi Ayub ini mengawali dengan baik, ya, karena dia membangun fondasi iman yang baik. Alkitab katakan dia orang yang saleh, dia orang yang jujur. Tidak ditemukan orang seperti Ayub pada zaman itu. Ya, ternyata dalam perjalanan hidupnya Ayub dicobai dengan amat kuat penderitaan yang dialami. Dia tetap tidak berbuat dosa. Ya, dia tidak tergerak, ya, dia tidak terangsang untuk melakukan protes kepada Tuhan. Nah, akhirnya memang dia apa? Akhirnya Ayub mengakhiri hidupnya dengan sangat indah. Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati dia lagi dengan anak-anaknya yang cantik. Ya. Bahkan ketika istri yang dikasihnya itu melihat penderitaan Ayub, istrinya itu tidak menguatkan, justru dia menyudutkan Ayub. Tetapi Ayub tetap menghormati segala keputusan Allah. Ya. Dikatakan dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, jadi istrinya mengatakan dia bukan menguatkan, malah dia seperti menyudutkan Ayub. Dengan kondisi ini, kamu masih mau bertekun? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab, ya, tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam segala kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kembali, Ayub mendapat ujian tetapi dia tidak berbuat dosa. Dan akhirnya hidup Ayub itu dipulihkan. Ayub mengakhiri hidup dengan sangat baik. Ya, pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah seringkali Tuhan itu membawa hidup kita masuk dalam lembah. Kita diajak berjalan lewat lembah, naik bukit, kita dijak berjalan melewati jurang sungai. Tapi jangan pernah kita mengeluh. Ya. Jangan pernah kita mengeluh, jangan kita tidak percaya yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan. Kita harus tetap bertekun. Kita harus tetap mempercayakan sepenuhnya kepada Allah tanpa ada rasa curiga. Ya. Jangan karena hal itu Bapak Ibu Saudara dan saya tergoda untuk kita berbuat dosa. Ingat, jangan apa yang sudah landasan kuat yang sudah kita letakkan di awal pelayanan kita, di awal kita menjalani hidup sebagai kekristenan, dan kita mengisi hari-hari hidup kita dengan benar, terus kita akan mengakhiri dengan catatan yang buruk. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ingat, kita sudah berjalan jauh bersama Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah berjalan jauh bersama Tuhan. Dan tinggal beberapa langkah lagi kita akan mengakhiri semuanya. Mari kita mengakhiri dengan cara yang sangat indah. Ya, sekali lagi kita ini sudah berjalan jauh bersama Tuhan dan tinggal beberapa langkah lagi kita akan mengakhiri semuanya. Ya, mari kita mengakhiri dengan sangat indah. Ya, 1 Korintus 10 ayat 12 katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, jadi kebenaran ini mengingatkan, jangan ada di antara kita yang takabur. Jangan ada di antara kita yang merasa sudah sangat rohani. Kita merasa hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah berjeli lelah ikut terlibat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang menyukakan Tuhan. Ya, dan seolah-olah kita sudah menggenggam boarding pass untuk kita masuk langit baru, bumi baru. Ya, seolah-olah kita sudah pegang tiket untuk kita masuk langit baru, bumi baru. Jangan kita merasa seperti itu. Yang akhirnya kita menjadi apa? Sembrono. Kita menjadi ceroboh. Setiap kita harus merasa masih kurang. Setiap kita harus merasa bahwa masih ada yang perlu kita perbaiki. Karena standar hidup kita, standar kesucian kita itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Standar kesucian kita itu Tuhan sendiri. Jangan kita mengukur dengan manusia. Ingat, standar hidup kita, standar kesucian hidup kita adalah Tuhan sendiri. Ya, yang seringkali saya katakan, kita harus puas untuk masalah jasmani. Kita merasa cukup untuk masalah jasmani. Tetapi untuk masalah rohani, kita harus mengatakan bahwa kita belum cukup. Untuk masalah kualitas manusia batinnya, kita harus mengatakan masih jauh, masih harus ada yang kita perbaiki. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ini saya mengatakan hal demikian itu karena seringkali kita menyaksikan ada orang-orang yang dari muda sampai dewasa muda, ya sampai sudah umur, dia tekun, dia rajin, hampir seluruh waktunya digunakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi seringkali di akhir hidupnya, dia mengakhiri dengan tidak indah. Dia terpleset, jatuh dengan masalah. Banyak masalah. Masalah rumah tangga, masalah keuangan. Ya. Ini yang menakutkan. Ya. Jadi jangan karena jadwal pelayanan kita yang begitu banyak, acara-acara gereja yang banyak menyita waktu, kesibukan kerja yang meningkat, itu tidak bisa kita kontrol. Ya, jangan sampai kita tidak bisa kontrol. Yang akhirnya nanti apa? Mengurangi jam doa kita, yang mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ya, apapun kegiatan kita, sesibuk apapun kegiatan kita harus tetap menyediakan waktu, meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Biar kita tidak terpleset di akhir hidup kita. Kita tidak jatuh di akhir pelayanan hidup kita. Ini perlu perjuangan. Ya, Alkitab katakan iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa dimangsanya. Itu berbicara tentang apa? Kekuatan kuasa kegelapan tidak pernah tidur. Mereka tetap mencari mangsa. Dia mencari orang-orang percaya yang sedang dalam keadaan lemah. Maka kayak itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap teguh. Kita berdiri teguh, tidak goyah. Jangan kita lengah. Mari kita mengakhiri hidup kekristenan kita itu dengan amat sangat baik. Ya, kita berusaha, kita berjuang. Bagaimana kita sudah tidak punya keinginan daging. Ya, sudah mulai kita kurangi. Ya, sudah mulai kita kurangi.
mata rohani kita arahkan untuk kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan lewat ini semua, orang-orang dekat kita akan melihat, anak-anak kita akan melihat bahwa kita orang percaya yang terus bertekun sampai masa putih rambut kita, sampai usul kita tetap bertekun hidup dalam kebenaran. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu, kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ajar kami untuk teguh berdiri, tidak goyah. Biarlah kami tidak jatuh di akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.